Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Agus Kurniawan MPDI, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan untuk presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa menambah ilmu dan wawasan. Perkenalkan, nama saya Selvi Ulfatul Hikmah, saya dari Prodi PAI semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pemanfaatan Deep AI untuk Pemerataan Intelektual Islam di Abad ke-20. Kita akan membahas bagaimana teknologi canggih seperti AI dapat membantu memperkuat pemahaman kita terhadap pemikiran-pemikiran ulama Islam di abad ke-20 yang pastinya sangat relevan untuk dipelajari. Baiklah, yang selanjutnya adalah pemateri yang akan disampaikan oleh Mas Tegar Lingga Fernanda. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tegar Lingga Fernanda. Saya berasal dari Prodi Online semester 2. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan DPI untuk Pemetaan Intelektual Islam abad ke-20. Yang pertama, pendahuluan. Abad ke-20 merupakan fase penting dalam sejarah Islam yang ditandai oleh dinamika pemikiran, transformasi, sosial politik, dan kebangkitan intelektual yang berlangsung secara global. Perkembangan ini melibatkan banyak tokoh baru, institusi pendidikan, dan aliran pemikiran yang saling berinteraksi, baik di dunia Islam maupun dalam konteks global modernitas. Namun, kompleksitas jaringan pemikiran tersebut seringkali sulit untuk dipetakan secara utuh dan sistematis karena keterbatasan metode manual dalam historiografi Islam. Disinilah teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, khususnya Gen AI, menawarkan sebuah alternatif strategis dan inovatif. DPI adalah bentuk lanjut dari AI yang menggunakan deep learning dan natural language processing atau NLP untuk menginteraksi, memproses, dan menganalisis data dalam skala yang besar. Dalam pemproses teks keislaman, baik dalam bahasa Arab, Inggris maupun Indonesia, yang tersebar dalam ribuan dokumen digital, artikel, dan manuskrip dengan algoritma cerdas, DPI dapat mengidentifikasi hubungan antar tokoh, topik, dan pemikiran, sehingga menghasilkan pemetaan intelektual yang sebelumnya sulit dijangkau secara manual. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya bacakan dan saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah-salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan kembalikan kepada Mbak Selvi Ulfatul Hikmah. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan jika ada pertanyaan dari Mbak Selvi. Sekian, terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu pemetaan intelektual dalam studi Islam? Yang kedua yaitu, bagaimana AI membantu studi sejarah?
Islam modern. Pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan deep eye dibanding eye konvensional? Dan yang keempat, bagaimana NLP bekerja dalam teks keislaman? Dan yang terakhir, apa peran Google Scholar dan JSTOR dalam pemetaan intelektual? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu pemetaan intelektual dalam studi Islam? Pemetaan intelektual adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan antar tokoh, gagasan, aliran, dan institusi keilmuan dalam sejarah Islam. Tujuannya adalah membangun kerangka pemahaman menyeluruh terhadap dinamika intelektual dalam konteks tertentu. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana AI membantu studi sejarah Islam modern? Jawabannya adalah AI membantu melalui pemrosesan big data, klasifikasi otomatis teks, analisis jaringan pemikiran, dan visualisasi relasi antar entitas. Ini membuat studi sejarah lebih cepat, komprehensif, dan terintegritas. Pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan DeepAI dibanding AI konvensional? DeepAI menggunakan teknologi deep learning yang memungkinkan pemahaman data kompleks secara hierarkis dan lebih akurat, terutama dalam konteks teks panjang dan bercorak naratif seperti literatur Islam. Pertanyaan yang nomor 4, bagaimana NLP bekerja dalam teks keislaman? Jawabannya adalah NLP mengenali pola linguistik, menerjemahkan istilah, dan menafsirkan konteks semantik teks Islam, baik klasik maupun kontemporer. Ini mencakup pengenalan entitas, sentimen, dan struktur diskursif. Pertanyaan yang nomor 5 atau pertanyaan terakhir, apa peran Google Scholar dan JSTOR dalam pemetaan intelektual? Keduanya menyediakan akses ke artikel ilmiah dan disertai sebagai sumber primer dan sekunder yang mendukung kerja AI dalam pemetaan historis dan keilmuan Islam modern. Baiklah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pemetaan Deep Eye dalam pemetaan intelektual di abad ke-20 Islam merupakan sebuah pendekatan multidisipliner yang menjanjikan. Dengan kemampuan analitik yang tinggi, teknologi ini mampu mengungkap pola-pola hubungan, alur pemikiran, serta jejak-jejak intelektual yang tersembunyi dalam data sejarah. Namun demikian, pendekatan ini harus tetap dikawal dengan integrasi akademik, kepekaan terhadap historis, serta pemahaman filosofis yang mendalam tentang epistemologis Islam. Kecerdasan buatan bukanlah pengganti nalar kritis manusia, tetapi mitra strategis dalam memperluas cakrawala keilmuan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat membawa manfaat dan mudah dipahami. Presentasi ini semoga dapat menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era digital. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.